Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para sahabat Roy Suryo Official dan Dr. Tifa Channel, ya, gitu. Kali ini kita nebeng. Nebeng di satu tempat yang nggak akan saya sebutkan, tapi kalau lihat background di belakang ini akan ketawa. Terima kasih ya untuk yang memberi tumpangan kami. Jadi yang nebeng itu Tapi bukan nggak kayak Kaisang. Nah, itu maksud saya. Jadi kita nggak nebeng sampai ke Amerika. Dan sayangnya tuh terus gak jelas kasusnya, ya gitu. Nah, kenapa saya dan Dr. Tifa tampil berdua? Ini sekaligus dok untuk juga menjawab berbagai isu, gosip, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah Kalau itu, fitness, kalau fitness kejam, kalau fitnah kejam, kalau fitness kejam. Nah, jadi saya dan Dr. Tifa sengaja tampil untuk menjawab apa yang menjadi celotehan masyarakat sekarang. Ya, bahwa kami berdua itu pecah kongsi, ya. Kemudian setelah itu tidak sejalan lagi. Kemudian mengatakan, itu strateginya benar. Bahkan kami berdua dicurigai dok, itu untuk kemudian menyelamatkan orang yang lagi kejar ijazahnya. Nah ini kan lucu, dok. Apa pendapat Dr. Tifa terhadap fenomena yang terjadi itu, dok? Enggak, karena gini ya, otak saya tuh memang beda sih sama orangnya. Jadi hal-hal yang negatif tuh nggak bisa masuk ke otak saya, gitu. Loh kan, apalagi hipokampus kita kan menyimpan memori di zaman dulu kan? Yang bahagia, gitu loh. Jadi memang kalau kita ini memori tersier kita itu dipenuhi dengan kebahagiaan, gitu ya. Susah. Hal-hal yang negatif tuh untuk masuk ke otak itu susah. Paling lihat, ketawain dan sebagainya. Kenapa? Fokus kita pada perjuangan ini. Sehingga kalau kita fokus pada perjuangan ini, maka hal-hal yang remeh-remeh, receh-receh itu nggak bisa masuk ke otak kita. Iya, apalagi kami berdua ini diganggu dengan isu-isu yang luar biasa. Jahat banget ya. Kayak Cinta Berangga itu jahat banget. Ada Dr. Vika diganggu dengan katanya ada apartemennya. Saya diganggu dengan katanya dokternya palsu ya. Nah, meskipun itu pasti akan saya jawab ya, dan pasti akan ada kickback terhadap orang-orang yang sangat jahat itu. Ada aja lah. Dok, tapi juga yang menarik apa, Dok? Kita berdua itu ya, kemudian sekarang justru kalau serangan dari luar malah nggak apa-apa. Lucunya yang nyerang tuh malah dari dalam. Maksudnya dari dalam tuh kemarin. Sekarang sudah kita keluarkan yang di dalam itu, gitu loh, Dok. Ya, jadi kan kita berkaca pada sejarah Indonesia. Memang unik sekali sejarah Indonesia itu. Jadi perjuangan para pahlawan itu selalu berhenti pada pengkhianatan yang dilakukan oleh Londo Ireng. Gitu. Jadi ini sekali lagi ini perjuangan yang sangat berat. Seluruh masyarakat, sahabat kita semuanya itu harus tahu bahwa perjuangan kita ini sangat berat dan butuh sekali sebuah kemuliaan hati ya. Sehingga kalau kita sedang berjuang, kemudian ada orang-orang yang masih hasad, ini memang repot. Iya. Makanya nggak usah kita pedulikan. Iya. Saya ingatkan ya apa yang diceritakan Dr. Tifa tadi betul. Pangeran Diponegoro ya ketika berperang dulu ya, itu kalau Belanda nyebutnya The Java Oorlog. Iya, kalau pemberontakan Jawa. Di agama kita perang sambil ya. Betul. Perang suci ya. Itu sulit sekali ditangkap sampai akhirnya menggunakan pengkhianat yang dari dalam Londo Ireng untuk kemudian seolah-olah diajak berdamai, dan itu ada lukisannya tuh penangkapan Diponegoro. Dan dok, ini supaya gak terlalu serius. Kenapa? Perang Diponegoro itu berlangsung 1825 sampai 1830 tuh. Udah deket maghrib. Gitu. Betul. Jadi perangnya selesai ya gitu. Hanya 5. Itu enggak 5 menit tapi 5 tahun harusnya. Tapi itu karena 1825 dan 1830 itu harus melaksanakan maghrib gitu ya gitu. Tepat 200 tahun kemudian. Betul, muncullah ini sekarang 2025. Moga-moga jangan sampai 2030 ya Mas. Ini udah beres lah. Jadi yang namanya pengkhianat itu memang selalu ada deh. Dan saya kalau main wayang yang namanya pengkhianat itu Sengkuni. Ya, kami pernah dikhianati ya waktu itu oleh dari 8 itu ada 2 yang kemudian sudah melakukan yang kemudian marah ketika disebut tuyul. Ya, padahal tuyul tuh istilah dari Mas Lukas Suwarso itu ya gitu tuyul. Kemudian satu lagi berkhianat juga. Tiba-tiba kita dulu bertiga di Jogja ya, tiba-tiba 1.000 triliun %. Otaknya ditranslasi, dirotasi ya si dokter palsu itu. Ya tiba-tiba dia berkhianat juga. Aduh, itu. Nah, ya itulah. Betul. Dinamika dari dinamika. Tapi gini, Dok. Banyak orang yang masih belum percaya, Dok. Roy Suryo sama Dr. Tifa ini paling ujung-ujungnya RJ juga. Apa yang bisa dokter sampaikan kepada masyarakat, terutama di Roy Suryo Official dan Dr. Tifa Channel ini? Jadi gini, hakikat dari restoratif justice ya. Restoratif justice itu adalah pemberian maaf
orang yang menjadi korban ya kepada orang yang membuat dia menjadi korban. Gitu. Nah, dalam cocok nggak itu? Ya, dalam hal ini orang yang merasa dia dihina-hina, direndah-rendahkan itu korban. Nah, restoratif justice itu memungkinkan peristiwa hukum ini berhenti asalkan kita sebagai orang yang dilaporkan telah menghina itu minta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, ini kan dalam kacamata kita secara apapun itu, secara sains, secara hukum dan sebagainya nggak mungkin kita lakukan. Iyalah. Kenapa? Karena kita tidak bersalah apapun. Makanya. Nah, jadi kan kalau seandainya restoratif justice itu terjadi pada kita, ini kita seperti membalik dunia. Yang siapa yang salah jadi benar, siapa yang benar jadi salah. Ya. Itu yang kita hindari. Justru itu kita kan ingin menegakkan kejujuran dan kenegarawanan. Iya. Malah sekarang dibalik. Usaha yang sangat baik kita lakukan, usaha smart yang kita lakukan dengan tim hukumnya Dr. Tifa untuk membuat eksepsi. Iya. Dan kemudian tim saya Mas Roy untuk melakukan pra peradilan sesuai dengan KUHP. Itu malah katanya itu pesanan dari Oslo. Gimana sih? Untuk menyelesaikan ini kalau logika dibalik-balik gini gimana kok otaknya kayak ditranslasi gitu ya. Kayak 1.000 triliun persen itu loh itu. Gimana dok kalau ada pikirannya menurut kedokteran dunia medis itu orang yang berpikiran kayak gitu gimana itu dok? Namanya itu membuat ini perception illusion. Ya. Jadi ilusi yang persepsi itu menjadi sebuah ilusi gitu. Ilusi dipersepsikan. Ya. Nah, inilah yang salah karena apa? Kita kemudian akan terjebak pada logical fallacy. Itu tadi yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Dibolak-balik. Iya, dibolak-balik. Kayak mengingatkan kita pada tahun 2017 di kampus kehutanan ada yang Pak Kasmujo ada bolak-balik air. Itu ya asal muasalnya peristiwa itu. Iya, dan itu kita cocokkan dengan ketika tahun 2013 ya seminar di Jogja di UII ketika ada orang yang mengaku IP kumulatifnya cuma di bawah 2. Nah, jadi tenang ya teman-teman semua. Jadi artinya apa? Insya Allah saya dan Dr. Tifa itu tetap konsisten dengan ini. Kami nggak perlu ya dok mengatasnamakan rakyat. Kita mandat kita dari rakyat ya silakan cari surat kuasa dari rakyat gitu yang terjadi gitu. Teman-teman semua kalau orang itu chemistry-nya udah sama, frekuensinya udah sama, itu namanya tuh knowing without speaking. Persis. Jadi saya sama Mas Roy itu udah tahu Tiffany begini-begini. Saya juga melihat Mas Roy juga saya udah tahu Mas Roy itu gini-gini. Jadi itu nggak perlu kita banyak. Dan ini mungkin meskipun 1-2 sudah ada di googling. Tapi teman-teman nggak tahu bahwa saya dan Dr. Tifa itu sebenarnya udah kenal lama banget. Kakak kandungnya almarhum ya Banu Rahim Bani Suryo. Sahabatnya beliau. Abi. Bukannya sahabat, sekelas dengan saya. Duduknya kita depan belakangan. Ya, itu duduk depan belakang betul. Dari SMP. Ya, jadi kami itu udah kenal ya. Jadi artinya saya tahu persis dan saya mengikuti ketika Dr. Tifa itu menulis di Twitter, menulis di sosial media. Saya juga waktu itu juga sering posting ya. Itu kami sudah dan ketika kami itu kemudian meneliti sesuatu yang aneh bagi Republik ini. Ya sama. Scope ininya tuh. Apa point of view yang kita lihat tuh sama. Memang gitu. Terus terang kita waktu itu kaget ketika tiba-tiba ada yang 1.000 triliun persen tuh nyungsep di tengah-tengah. Padahal memang sejak awal dulu saya dengan dia berhadapan-hadapan dok. Ketika kasus 2016 ya. Ketika kasus Jessica Wongso itu kami berada dan ternyata sekarang ya dia mau berhadapan-hadapan tapi nggak usah lah dilayani. Itu udah bikin surat kematian. Udah jadi zombie. Gak usah. Nah dok sekarang gini ke depan ya karena kita nggak usah lama-lama ini singkat aja penegasan. Nebeng soalnya ya ada timernya jalan soalnya kalau nebeng itu gitu. Nah dok gini kemudian di pergerakan kita itu kemudian ada yang kemudian menjadi nanti ujung-ujungnya bahkan ada yang mengatakan itu time will tell nanti waktu yang akan menentukan gitu. Kira-kira kita perlu nggak harus pakai janji atau memang gak usah lah biar nanti masyarakat menilai dok. Ya kita pakai apa yang disampaikan itu tampil aja. Betul gitu loh. Jadi orang itu kalau menuju kepada jalan yang lurus ya akan lurus aja. Persis. Tapi kalau orang yang sukanya belok ya akan terus belok. Apalagi orang yang sukanya bohong. Nah, mitomanik ya dia bohong terus. Jadi kita nggak ada. Persis. Nggak ada kita tuh khianat. Anda bisa cek di story saya maupun di story Mas Roy. Kami pernah melakukan sebuah tindak khianat dan sebagainya. 180 derajat tiba-tiba balik. Kita balik. Nggak mungkin lah gitu. Jadi track record itu penting. Track record itu berpengaruh banget dan juga saya juga tetap dok. Kami itu kepada masyarakat yang mungkin kalau sekarang karena ada nih yang mungkin kalau
pengaruh dari luar itu nggak masuk. Tapi kalau kemudian pengkhianat tadi, sengkuni tadi dari dalam dan pengaruh itu mungkin teman-teman akan terpengaruh. Iya. Ya, tapi saya percaya. Tapi itu seleksi alam juga. Betul. Seperti kuasa hukum. Nah, kuasa hukum ini juga seleksi alam ya gitu. Kalau sekarang dulu Dr. Tifa tuh sudah sering ingatkan saya, Mas, udahlah, jangan usah pakai itu gitu. Tapi saya masih berusaha apa ya? Artinya apa? Ingin merangkul semuanya. Tapi bisa juga yang merangkul di tengah-tengah itu akan ya. Kalau kita lihat sejarah ya, pemimpin republik kita ada yang berusaha merangkul antara Nasakom waktu itu, ya kan, nasionalis, komunis, ya. Tapi kan agama dan komunis. Tapi kan akhirnya juga digulung oleh itu. Ya. Jadi memang itu susah. Sebuah seleksi alam. Makanya kita harus tegas dan juga harus bertindak. Dok, mungkin sebagai kalimat penutup ya, gitu. Apa yang Dr. Tifa ingin sampaikan kepada masyarakat untuk perjuangan kita yang masih panjang dan kita tetap teguh untuk mengejar apa yang kita kejar sebagai sesuatu yang palsu. Iya, intinya kan apa yang kita perjuangkan itu bukan ingin mencederai kehormatan siapapun. Ya. Bahkan justru kita tuh ingin menjaga kehormatan semua orang. Betul. Siapapun yang memperkarakan kita, pun kita sendiri, negara ini, rakyat ini harus kita jaga kehormatannya. Ya. Jadi itu yang kita perjuangkan. Jadi bukan orang, bukan ini, bukan itu, bukan. Okay. Kita menjunjung tinggi kehormatan, marwah semua pihak, semua peristiwa ini atas dasar keadilan dan kebenaran. Itulah hukum. Yes. Maka ini adalah sebuah peristiwa bagaimana semua dari kita ini belajar. Siap. Bagaimana hukum itu ditegakkan bukan secara pasif, tapi justru secara aktif oleh kita-kita yang memang mau menegakkan kebenaran dan keadilan. Oke. Nah dari saya, tadi kalau kita sudah dengan Dr. Tifa, maka kita tuh tidak kemudian terpengaruh dengan adanya yang biasa. Ada orang yang biasa bolak-balik. Seperti yang kaos yang saya pakai ini, Dok. Bolak-balik ya. Kita kan bagikan bermain kartu ini, Dok. Ya kan, bermain kartu kadang-kadang kita harus strategik. Ada kartunya, kadang-kadang kita harus pakai cek ya. Cek ini siapa? Bukan cek yang diketoyan. Cek yang KKN. Cek yang KKN bukan, ini joker. Joker yang biasa dimainkan. Kalau itu kemudian saya nggak tahu gambarnya kok kayak gini ya joker ya, gitu ya. Ini joker yang khusus gitu, yang dia bolak-balik. Dan makanya tunggu saja teman-teman apa yang nanti insya Allah akan kita lakukan dengan strategi masing-masing yang smart. Dr. Tifa juga doakan, saya juga terus berdoa bahwa Dr. Tifa akan sukses nanti dalam eksepsinya atau jawaban sesama itu perlawanannya. Saya juga doakan Mas Roy juga sukses dengan profitnya. Alhamdulillah, amin. Insya Allah itu menguntungkan bagi kita semuanya. Ya. Jadi sekali lagi kami tampil berdua meminjam tempat yang indah ini itu untuk menegaskan kepada rakyat dan terima kasih. Tetap satu perjuangan. Seiring sejalan. Yes. Menegakkan keadilan dan kebenaran. Bagaikan rel kereta api. Ya. Jalan seiring sejalan. Jalan seiring. Kalau relnya ke kanan yang satu lurus atau tiba-tiba menjadi satu, ya malah terguling semuanya. Gitu ya teman-teman semua. Jadi sekali lagi para pemirsa Roy Suryo Official dan Dr. Tifa Channel ya. Insya Allah kita akan terus berjuang. Kita nggak usah mengatasnamakan rakyat. Nggak usah. Tetapi ya kami berterima kasih karena rakyat selalu bersamai. Bersama juga dengan teman-teman media, teman-teman YouTuber. Dan lagi-lagi kita ingatkan juga mulai saat ini ya, kalau Dr. Tifa sudah lama ya, harus benar yang mewakili Dr. Tifa di media itu siapa. Dan saya sudah tegaskan, yang mewakili saya di media adalah sudah jelas yang selama ini mendampingi saya dalam pra-peradilan. Itu Dok. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.